Amin Rais hadiri deklarasi KAMI, tapi tak hadir di HUT PAN. Apa artinya? Ditulis oleh Ek Hardi di siwa.com. Partai Amanat Nasional atau PAN merayakan hari jadinya yang ke-22 tahun pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Para petinggi PAN hadir, seperti Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Ketua MPP PAN, Hatta Rajasa, Ketua Dewan Kehormatan PAN, Sutresno Bahir, dan Ketua Dewan Pakar PAN, Drajat Wibowo. Ketua Umum PDIP juga hadir dan mengucapkan selamat dan memberikan pesan-pesan secara virtual. Bahkan Presiden Jokowi juga hadir secara virtual untuk menyampaikan sedikit pidato, bicara tentang reformasi dan menyentil mereka yang terusik dan terlalu nyaman untuk berubah. Bicara sedikit soal pidato Jokowi, kalau saya lihat ini berkaitan dengan berbagai kebijakan yang cenderung ingin dihambat sana-sini. Jokowi ingin membawa perubahan besar bagi Indonesia, tapi ini berurusan dengan banyak kepentingan yang terusik dan terganggu. Zona nyaman yang nikmat, siapapun pasti akan melawan kalau zona nyamannya terganggu, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Jalan yang dilalui Jokowi jauh lebih curam dan terjal. Banyak kepentingan yang terganggu. Mau berubah dapat perlawanan. Kembali lagi ke bagian utama. Namun, sang pendiri PAN Amin Rais absen. Dia tidak terlihat baik secara fisik maupun virtual. Ini menarik, karena beberapa hari lalu Amin Rais menghadiri acara deklarasi yang digelar oleh koalisi kami. Rasanya sangat mudah menarik kesimpulan. Amin Rais tidak bisa disalahkan juga. Sebagai orang yang identik dengan PAN, tentu Amin Rais berhak sakit hati seolah seperti dihianati. Upaya untuk menanamkan pengaruh di PAN sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Apalagi dukungannya kepada Mulfahri Harahap juga tidak membuahkan hasil, sehingga pengaruhnya di PAN kian tipis. Belum lagi sebagai kader PAN yang menyebut kemenangan Zulkifli Hasan adalah berita baik sebagai sinyal partai ingin lepas dari bayang-bayang cengkeraman Amin Rais. Dengan kondisi demikian, tidak ada gunanya lagi bagi Amin untuk tetap di PAN. Ibarat hanya jadi hiasan saja. Sebagai kenang-kenangan kalau bapak satu ini pernah menjadi tokoh ikonik PAN. Apalagi PAN yang sekarang condong ke arah kubu pemerintah. Dan kita tahu Amin Rais sangat anti dengan pemerintah. Makin sesak hatinya melihat kenyataan super pahit ini. Dan sementara itu dalam acara deklarasi KAMI baru-baru ini, Amin Rais terpantau hadir. Sebelumnya tidak terliput oleh media. KAMI ini adalah kumpulan orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah, membentuk satu wadah untuk melakukan penggalangan kekuatan politik. Sudah jelas dan masuk akal kalau Amin Rais mendukung KAMI. Secara orang-orang di dalamnya adalah mereka yang sakit hati ataupun memang sudah benci dengan Jokowi dari sononya. Dari sini sudah jelas, Amin Rais memutuskan untuk berubah haluan, seolah ingin mengatakan kalau kami adalah rumah baru Amin, seolah ingin menunjukkan kalau dia serius dan tidak berkompromi soal dukungan kepada Jokowi. Mengenai PAN yang mendukung pemerintah, oke-oke saja, dan untuk Amin Rais kalau memang ingin mendukung kami, sah-sah juga, tidak ada yang melarang, hanya saja ini adalah pertanda kalau Amin Rais lebih mengedepankan emosi ketimbang logika yang sehat. Dia lebih mengutamakan emosi kebencian dan sakit hati dalam berpolitik. Benci ya benci aja, apapun alasannya, apapun kondisinya dia akan selalu cari celah untuk nyinyir. Memang sudah nasibnya seperti itu, bergabung dengan orang-orang yang senasib sependeritaan dan sama kadar sakit hatinya. Tidak peduli orang-orang di dalamnya seperti apa, kalau berseberangan dengan Jokowi, dia pasti akan ikut bergabung. Seperti yang sudah saya katakan dengan munculnya kami, ini adalah berita bagus. Mengapa? Karena kita jadi tahu kelompok mana yang harus dihindari. Sudah banyak yang mengulas soal kami, berikut dengan track record tokoh-tokoh di dalamnya. Pembaca pasti bisa menilai sendiri apakah mereka ini akan memberikan kritik solutif atau justru bikin keributan lewat nyinyiran tendensius. Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.